Presiden Prabowo putuskan 4 pulau resmi milik Provinsi Aceh. Polri gelar bakti kesehatan serentak di Indonesia. Resiko dibongkar, jemaah dilarang bawa zam-zam di koper bagasi. Ya, halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan status 4 pulau yang menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara. Pulau-pulau tersebut resmi masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan status 4 pulau yang menjadi polemik antar Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil dinyatakan sebagai wilayah administratif Provinsi Aceh. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 17 Juni 2025. Keputusan ini dilandaskan pada dokumen yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri, termasuk salinan Kepmendagri nomor 111 tahun 1992 yang memuat kesepakatan batas wilayah antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara saat itu. Dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Kepmendagri tersebut merupakan dokumen penting yang menguatkan bukti historis bahwa 4 pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh. Meskipun dokumen asli kesepakatan tidak ditemukan, salinan Kepmendagri yang tersimpan di Arsip Nasional telah menjadi dasar hukum yang kuat. Berdasarkan hal tersebut, Kemendagri merevisi Kepmendagri nomor 300/22/2138 tahun 2025 untuk mengembalikan 4 pulau ke dalam administrasi Aceh. Kesepakatan terbaru juga telah ditandatangani oleh Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara, disaksikan langsung oleh Presiden melalui Zoom, serta diberikan legitimasi oleh Mensesnek dan Menseskap. Menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari warga Aceh Singgil, lain-lain sana, itu menjadi petunjuk dan pendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. Itulah kira-kira apa yang kami sampaikan, dan alhamdulillah tadi Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan melalui Zoom meeting beliau, dan kemudian disaksikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau boleh bisa ditampilkan, disaksikan oleh Menseknek dan Mensekap. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwangkara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah cepat dalam menyelesaikan sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah menegaskan bahwa penyelesaian dilakukan berdasarkan dokumen otentik dan kesepakatan bersama. Terima kasih, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dalam menyelesaikan sengketa 4 pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga keutuhan NKRI dan menyebarkan informasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak ada lagi polemik.
Wakil Ketua DPR RI Supri Dasko Ahmad melaporkan dokumen otentik yang menunjukkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh telah ditemukan. Dokumen itu merupakan keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1992 yang ditandatangani Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara saat itu, sehingga menjadi dasar hukum dalam pembaharuan kesepakatan yang ada ditandatangani kedua gubernur di hadapan Presiden. Presiden Prabowo mengakui kerja cepat tim pemerintah dan menekankan pentingnya stabilitas nasional untuk menjaga iklim positif yang telah terbangun. Ia juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antar lembaga dalam menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan konstitusional. Saya kira prinsip bahwa kita satu negara NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti, supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwanggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, rezim Zionis Israel melancarkan serangan militer secara ilegal ke wilayah Republik Islam Iran pada 13 Juni 2025 dini hari dan menyasar wilayah sipil dan infrastruktur strategis. Serangan ini memicu kecaman dari dunia internasional dan dinilai mengancam perdamaian dunia. Rezim Zionis Israel melakukan serangan secara ilegal terhadap infrastruktur sipil kompleks pemerintah, fasilitas pertahanan, dan instalasi nuklir di berbagai kota di Iran. Sejumlah komandan tinggi, ilmuwan, dosen, hingga warga sipil termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban dari serangan ini. Tidak hanya itu, rezim Zionis juga memperluas serangannya ke sektor ekonomi dengan menargetkan kilang minyak dan pusat distribusi energi Iran. Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Boroujerdi menegaskan Iran mengutuk serangan ini dan menyampaikan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB dan hukum internasional. جنگ تجاوزکارانه خود را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. Tentu saja negosiasi ini penyerangan ini dilakukan pada saat Iran sedang melakukan negosiasi dengan negara-negara dari Barat dan sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tentu saja dalam kondisi seperti ini melanjutkan negosiasi tidak memiliki kedudukan rasional lagi dan ini merupakan sebuah hal yang tidak bisa dilanjutkan. Dari Jakarta, Natasha Ako, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Mendokumentasikan. Informasi selanjutnya datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar di Institut Pendidikan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Retret tersebut akan digelar selama 5 hari terhitung 22 hingga 26 Juni 2025. Bima menjelaskan dalam retret gelombang kedua ini akan ada penyampaian materi yang kurang lebih sama dengan retret gelombang pertama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Namun ada beberapa penambahan yang akan disampaikan, salah satunya adalah program prioritas pemerintah pusat. Diselenggarakan tanggal 22 Juni, jadi hari Minggu, para kepala daerah gelombang kedua, ini sekitar 80 orang ya, atau 40 pasang gitu ya, yang ikut adalah yang terakhir dilantik. Lebih lanjut, Bima menjelaskan anggaran retret akan menggunakan dana dari Kementerian Dalam Negeri yang angkanya tidak sebesar gelombang pertama. Bima berharap seluruh kepala daerah yang ikut retret gelombang kedua bisa lebih meresapi tentang hak dan kewajiban kepala daerah. Dari Jakarta, Sana Sairus, Sanggada Agung, Berita Nasional TV.
Gubernur Banten Andreas Soni memastikan sebanyak 811 sekolah tingkat SMA, SMK, SKH swasta yang tersebar di 8 kabupaten kota telah terdaftar ikuti program sekolah gratis pada tahun ajaran 2025-2026. Tentunya pemirsa, kebijakan sekolah swasta gratis ini untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Pemerintah Provinsi Banten secara resmi membuka pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA SMK sederajat mulai tanggal 16 hingga 23 Juni 2025 mendatang. Ditemui saat kunjungi SMK Negeri 3 Kota Tangerang, Gubernur Banten Andreas Soni menegaskan siswa yang diterima di sekolah negeri harus mematuhi aturan yang ada melalui jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Sanksi tegas akan diberikan kepada oknum dinas ataupun sekolah apabila ditemukan adanya jual beli bangku sekolah. Sementara untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, Pemprov Banten telah menggratiskan 811 SMA, SMK, SKA swasta yang tersebar di 8 kabupaten kota. Sudah terdaftar Pak Lukman berapa sekarang? 811 SMA, SMK, dan SKH swasta. Kalau ya. man swasta belum Kita belum ke sana. Tahun ini kita dimulai dari kelas 10. Ya. Tahun depan kelas 10, kelas 11, tahun berikutnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Dan setiap tahun pasti akan ada evaluasi. Untuk tahun pertama, program sekolah swasta gratis diterapkan pada kelas 10 untuk kemudian kelas 10 dan 11 pada tahun berikutnya, dan pada akhirnya kelas 10 hingga 12 pada tahun ketiga. Namun demikian, program ini belum mencakup sekolah Madasari Aliyah atau MA yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Dari Kota Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Polri gelar bakti kesehatan serentak di Indonesia. Pemirsa, berita selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Puncak Bakti Kesehatan yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Acara bakti kesehatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Bayangkara yang akan jatuh pada 1 Juli 2025. Dengan mengusung tema Polri untuk masyarakat, bakti kesehatan telah berlangsung sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2025 mendatang. Salah satunya di Mapolres Bekasi Kota. Hingga tanggal 15 Juni 2025, Polri telah memberikan layanan kesehatan kepada lebih dari 145.000 peserta. Tak hanya menggelar bakti kesehatan, Polri juga membagikan 68.000 paket sembako, 5.000 paket imunitas, dan 2.500 kacamata gratis. Polri juga membagikan 274 alat bantu disabilitas, termasuk kursi roda, alat bantu dengar, kruk, dan alat tulis braille. Dalam kesempatannya, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus dekat dengan masyarakat dan sebagai wujud nyata dari tema HUT Bayangkara ke-79 tahun. 8.311 peserta, diantaranya 1.600 disabilitas, kemudian 38.904 travel dari ojek online, dan melibatkan 5.700 tenaga kesehatan. Kapolri mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja keras melayani ratusan ribu warga di seluruh Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi penyerangan terhadap anggota TNI di Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Diduga kuat pelaku adalah kelompok Elkius Kobak. Aksi penyerangan ini terjadi di Jalan Seradala, Distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo. Pada saat itu korban Serka Segar Mulyana, anggota Kodim 1715, Yaukimo, ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian badan.
Diketahui korban pada saat itu hendak mengantarkan obat ke rekannya, namun di tengah jalan dihadang dan ditembak. Sedangkan dua warga sipil yaitu Udin dan Edi mengalami luka serius di bagian kepala dan badan akibat luka senjata tajam yang terjadi di Kampung Samboga, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo turut berduka atas gugurnya anggota Kodim 1715 Yahukimo yang ditembak KKB serta dua orang warga sipil. Elkius Kobak. Kejadian tersebut terjadi di distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada Senin pagi 16 Juni 2025 saat almarhum sedang melaksanakan tugas mengambil obat untuk rekannya dari RSUD DKI. Saat ini korban telah dievakuasi ke Jayapura. Diduga kuat pelaku penembakan dan penyerangan terhadap 3 korban yaitu dari kelompok KKB pimpinan Elkius Kobak. Aparat juga menghimbau kepada masyarakat di Yahukimo untuk tetap tenang namun tetap waspada. Patroli rutin juga terus ditingkatkan di sejumlah ruas jalan maupun daerah yang dianggap rawan KKB. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Berita Nasional TV. Komplotan pencuri bobol dan curi perangkat router di tower BTS milik perusahaan telekomunikasi seluler hingga merugi miliaran rupiah. Dalam kasus ini polisi menangkap 6 pelaku di mana 3 orang pelaku diantaranya merupakan mantan karyawan perusahaan telekomunikasi seluler yang menjadi korban pencurian. Para pelaku ditangkap Subdit Resmo Polda Metro Jaya di 6 lokasi berbeda di wilayah Tangerang Selatan, Banten, Bandung, Bogor, dan Cimahi, Jawa Barat. Dari penangkapan 6 pelaku, polisi mendapatkan barang bukti berupa perangkat router hasil curian seharga ratusan juta rupiah. Peristiwa ini berawal dari laporan pihak manajemen perusahaan telekomunikasi seluler yang merasa dirugikan atas kehilangan perangkat router di 5 lokasi tower BTS yang kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Atas laporan ini, polisi dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap identitas para pelaku. Pelaku yaitu Rizky, Royhan, dan Saprudin ternyata merupakan mantan karyawan perusahaan telekomunikasi seluler yang menjadi korban pencurian dalam kasus ini. Selain ketiga eksekutor, polisi juga menangkap 3 orang penada hasil curian para mantan karyawan perusahaan telekomunikasi seluler ini. Dan mengakibatkan kerugian terhadap korban mencapai miliaran rupiah. Selain pelaku, penyidik juga menyita beberapa barang bukti yang kini diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kepada tersangka, kami menjerat dengan pasal 363 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun penjara. Saat ini polisi masih mendalami motif dari pencurian ini. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa akan menggelar konferensi internasional untuk mendorong transformasi pesantren di era global. PKB ingin pesantren tak hanya memelihara tradisi tetapi juga menjadi pelaku utama perubahan. Partai Kebangkitan Bangsa akan menggelar konferensi internasional transformasi pesantren di Jakarta pada 24 hingga 26 Juni 2025. Agenda ini akan menghadirkan para master pendidikan dari berbagai negara Islam seperti Turki dan Iran untuk membagikan keilmuan dan wawasan dalam mendorong pembaruan pesantren Indonesia. PKB menegaskan komitmennya dalam mendorong pesantren menjadi bagian dari pelaku utama perubahan sosial, bukan sekedar penonton. Lewat konvensi ini, PKB juga ingin menghadirkan kesadaran kolektif di kalangan pengasuh pesantren agar terus bertransformasi tanpa meninggalkan nilai lama yang telah mengakar kuat. Tak hanya itu, PKB juga mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi pesantren yang mandiri, berbasis kewirausahaan, koperasi, dan pemanfaatan teknologi digital. Seluruh upaya ini diarahkan untuk membangun pesantren bergengsi menuju Indonesia Emas. Itulah peran PKB untuk mendorong itu, dan kami juga akan mengawal supaya
dari pemikiran yang berkembang di konferensi itu, kita akan lakukan monitoring dan lakukan kolaborasi dengan lembaga pesantren supaya betul-betul melaju dengan roadmap-nya, dengan rencana besarnya untuk ke depan pesantren ikut menjadi agen perubahan di tengah-tengah perubahan sosial. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kembali mengingatkan agar jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Tentunya langkah ini untuk mencegah terjadinya kerusakan koper dan keterlambatan proses permulangan akibat pembongkaran oleh petugas bandara. Dan perlu diketahui oleh jemaah haji Indonesia. Yang pertama, larangan membawa air zam-zam di koper bagasi. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Ahmad Fauzin dalam konferensi pers di Makkah, Senin 16 Juni waktu setempat. Menurut Ahmad Fauzin, setiap musim haji, upaya menyelundupkan air zam-zam dalam koper kerap dilakukan jemaah meskipun telah ada larangan tegas. Botol-botol zam-zam sering dilapisi lakban dan dibungkus secara rapat dengan harapan tak terdeteksi oleh pemindai. Namun teknologi X-ray di bandara dengan mudah dapat mengidentifikasi cairan dalam bagasi. Akibatnya, koper dibongkar paksa dan tak jarang mengalami kerusakan seperti resleting yang rusak atau sobek. Untuk menghindari hal tersebut, jemaah diimbau agar tidak nekat membawa air zam-zam sendiri. Pihak berwenang telah menyiapkan jatah air zam-zam sebanyak 5 liter yang akan dibagikan secara resmi saat jemaah tiba di asrama haji di Indonesia. Dengan begitu, jemaah tetap dapat membawa pulang air zam-zam tanpa harus mengambil resiko kehilangan atau kerusakan barang bawaan. Seluruh aturan ini diberlakukan sebagai bagian dari prosedur keamanan demi keselamatan dan kelancaran proses pemulangan jemaah. Diharapkan kepatuhan terhadap ketentuan ini dapat memperlancar perjalanan jemaah menuju kampung halaman tanpa hambatan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi lainnya datang dari para jemaah haji yang telah kembali ke tanah air diingatkan untuk mewaspadai kondisi kesehatannya. Setelah menempuh perjalanan panjang dan rangkaian ibadah yang menguras tenaga, jemaah disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, baik rumah sakit maupun puskesmas. Kepala Bidang Kesehatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kerja Makkah Dr. M. Imran mengatakan langkah cepat dalam menangani gejala ini sangat penting untuk mencegah kondisi yang lebih serius. Jemaah juga diingatkan untuk menyampaikan riwayat perjalanan hajinya kepada petugas kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Sementara itu bagi jemaah yang masih berada di Mekah dan Madinah, situasi cuaca di Tanah Suci kini makin ekstrim. Suhu udara pada pertengahan Juni telah mencapai 45 derajat Celcius di Mekah dan 47 derajat Celcius di Madinah. Udara kering dan rendahnya kelembapan memperparah efek panas yang dirasakan oleh tubuh. Di tengah kondisi tersebut, jemaah diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari antara pukul 10 hingga 16 waktu setempat. Istirahat yang cukup di hotel sangat dianjurkan, serta menghindari kegiatan ibadah yang berpotensi menguras tenaga, seperti umroh sunnah berulang dan juga mengejar sholat arba'in. Dari Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda tentunya. Saya Lida Jenita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.